warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Hesti Mesya, di acara podcast kita yang sangat keren ini, yaitu podcast Cerdas Muda, Cerita dan Dakwah SMK Muhammadiyah. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kanda Andi Wiyanda, Sarjana Ekonomi Akuntansi, yang mana Kanda ini adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah dan anggota LPPK, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Muhammadiyah Lubuk Linggau. Mungkin masih ada yang belum mengenal Kanda nih, baik secara pendidikan dan lain-lain. Boleh nih Kanda buat sharing profil Kanda di podcast kita. Siap, terima kasih untuk Adinda Hesti. Sebenarnya sih rasa ditodong ya, main ke sini ketemu dengan staf guru dan pegawai ini, tiba-tiba yuk kita podcast yuk. Siap, saya bilang siap. Nah, untuk pengenalan lebih lanjut, kenalkan nama saya Andi Wiyanda. Untuk kelahiran tahun 85, menempuh pendidikan S1 Ekonomi jurusan akuntansi di Unsri. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga sudah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi. Nah, di sini di bawah kepengurusan Muhammadiyah yang baru, saya diamanahkan atau diminta untuk menjadi salah satu anggota Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Keuangan di Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau, yang mana di sini kita memberikan edukasi di bidang-bidang keuangan, terutama di pemeriksaan keuangan di amal usaha. Di sini kenapa ini perlu lembaga pengawasan dan pembinaan keuangan? Karena amal usaha itu tidak terlepas dari keuangan. Maju suatunya amal usaha ya di keuangan. Kenapa ini perlu? Karena untuk meminimalisir kecurangan, terus tuh tindak-tindak korupsi. Nah, di sini kita lembaga pembinaan keuangan memberikan salah satu pembinaan. Nah, pembinaan ini ya dilakukan di kalangan di amal usaha kita Muhammadiyah. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai tentang saya. Oke, Kanda ini kan seorang ketua pemuda Muhammadiyah. Boleh nih Kanda buat sedikit cerita ini pengalaman di selama berorganisasi. Untuk pengalaman di organisasi, kebetulan saya baru juga di organisasi kepemudaan atau OKP. Selama saya di sekolah, baik dari SMP sampai jenjang S1, itu memang tidak pernah mengikuti ekstra OKP dan lembaga OSIS kan. Kalau di luar itu lembaga OSIS, sedangkan kita di dalam Muhammadiyah itu kan lembaga IPM. Nah, itu saya tidak pernah ikut dalam keorganisasian. Nah, untuk anak-anak muda, silakan kalian berorganisasi, itu sangat penting. Kenapa? Pertama, untuk pengembangan diri dan menemukan karakter kita, menemukan teman-teman baru, keluarga baru yang bisa mempererat tali silaturahmi. Semakin banyak teman, semakin banyak yang kita kenal, maka jaringan ke depan yang kita akan bangun itu semakin bagus. Nah, dimanapun kita berada, kita tinggal bisa menghubungi siapapun kan. Misal di IPM kan dari tingkat daerah, tingkat cabang, sampai ke nasional, kita semuanya jadi ikut kenal kan. Jadi itu sangat penting bagi anak-anak muda sekarang untuk berorganisasi. Nah, untuk anak-anak muda sekarang kan kebanyakan enggan mengikuti suatu organisasi. Memang tidak terasa untuk dampaknya sekarang, tapi yakinlah ketika kan adik-adik berorganisasi pasti menambah pengalaman. Oke. Kakak ini kan sebagai ketua pemuda Muhammadiyah nih ya, pasti ada pengembangan untuk organisasi. Boleh nih Kanda buat cerita sedikit untuk pengembangan organisasi. Ya, terima kasih Adikku Hesti. Untuk pengembangan, waktu saya diamanahkan sebagai ketua pemuda Muhammadiyah di tahun 2019, ya, saya memegang organisasi itu tidak banyak kader kan, kader-kader di pemuda Muhammadiyah, karena skupnya orang mau berorganisasi itu kan malas dan tidak. Nah,
di sini tantangannya kita untuk mencari kader-kader yang potensial. Nah, di sini saya mulai membuka pengkaderan, terus itu musyawarah cabang. Alhamdulillah untuk sekarang keanggotaan kita yang aktif sekarang ini kurang lebih sekitar 80 dari tingkat daerah sampai tingkat kecamatan. Nah, di sini kenapa penting untuk mengelola organisasi kita perlu kader. Tanpa kader kita bukan siapa-siapa. Nah, jadi organisasi itu bergerak atau berjalan itu harus ada anggota. Nah, di sini kita mulai merekrut dan membuka diri. Organisasi Muhammadiyah pertama orang enggan banyak bergabung. Nah, di sini kita akan menjelaskan kenapa kita pentingnya berorganisasi, terus itu mulai membuat menginvest ulang aset-aset anggota kita, dan terus silaturahmi dengan teman-teman yang dulu yang gabung kita ajak lagi untuk bergabung. Dan alhamdulillah anggota mulai ada, walaupun kegiatan kita belum banyak yang berpengaruh ke masyarakat, tapi yakinlah dengan anggota yang banyak kita bisa juga menerima masukan dan saran dari beberapa anggota kita. Mungkin itu aja. Untuk bagi kalian nih ya, apa sih kesiapan yang harus kalian persiapkan sebagai anak muda untuk terjun di dunia kerja? Pertama, dunia kerja tidak muluk-muluk ya. Pertama itu pasti dari sisi akademisi, kemudian tingkatkan skill dan kemampuan. Misal saya di pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi ini tidak terlepas dari dunia kerjanya, peluangnya memang sangat besar. Tapi di balik itu kita harus memahami skill yang kita punya. Nah, di beberapa pengkaderan IMM saya tekankan untuk adik-adik yang jurusan akuntansi tidak hanya belajar di kampus atau di sekolah tentang proses penjurnalan, siklus akuntansi. Nah, itu bukan tidak bisa dipakai, bisa, tetapi dunia kerja itu membutuhkan skill tambahan. Seperti lebih saya sarankan untuk adik-adik yang akuntansi nanti meneruskan pendidikan di akuntansi, ya silakan belajar tentang analis data, terutama pengelolaan Excel itu yang lebih penting. Yang kedua, belajar tentang perpajakan. Kenapa? Perpajakan itu penting karena dunia akuntansi itu selalu bersinggungan dengan perpajakan. Jadi soft skill kita di luar itu harus kita kembangkan. Di sini kita mempersiapkan dunia kerja. Tanpa skill tambahan kita tidak bisa menghadapi dunia kerja. Dan juga kuliah itu juga harus dikejar kan, jangan terlena. Jadi harus kejar. Nah, untuk saya dulu, saya di jurusan akuntansi di Unsri itu angkatan 2003. Nah, 2003 saya di 2007 itu sudah mulai menyusun skripsi kan. Nah, jadi termasuk agak cepat. Nah, tetapi di 2006 itu saya sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan konstruksi. Nah, awalnya kaget. Kita dikasih transaksi keuangan, kita disuruh mengelola minimal mereka. Nah, itu harus kita pegang dan kita punya untuk skill tersebut. Ini kan ya Kanda pas ada isu nih ya, isu mental health. Apa sih Kanda saran dari Kanda nih untuk kami anak muda agar nggak termasuk sebagai anak muda yang terkena mental health? Penyebab mental health ini banyak ya, Dinda Hesti. Pertama sekarang ini ya tekanan akademik. Tekanan akademik kenapa? Kurikulum kita ini kan selalu berubah-ubah. Dari K13, kurikulum merdeka. Nggak tahu kalau sekarang kurikulum apa lagi ya. Nah, di sini perlunya adik-adik untuk tekanan akademik itu memang yang dibutuhkan sekarang ini kan persaingan. Nah, itu mulai ya anak-anak dulu sama sekarang bukan membedakan kan, memang pola belajarnya semakin tertekan. Dulu kita
materi ini dulu kalau saya sekolah, materi ini didapat dari kelas ini. Sekarang nggak, mundur ke belakang. Sekarang di kelas ini udah diajarin ya. Sempat kaget. Contoh misal kita di matematika SMA saya dulu ada salah satu bab misalnya metrik itu belum diajarin di kelas 1. Baru masuk itu di kelas 2, itu pun ya dasar-dasar aja, baru ke IPA. Dan sekarang sudah dikenalkan dari bawah kan, pertama tekanan akademik kan banyak memang, mental health yang anak muda dapatkan salah satunya tekanan akademik. Yang kedua, pengaruh medsos. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita semua sekarang kan bermedsos. Apalagi Resti dan teman-teman pasti bermedsos. Minimal punya akun Facebook kan, punya akun X, dulu Twitter kan, punya akun IG. Sekarang sudah masuk merambah TikTok, ya banyak itu pengaruh media sosial sudah sangat masif kan. Jadi sekarang kita contoh anak sekolah, ya, bagaimana pengaruh tekanan sosial dari medsos itu kan. Banyak kasus-kasus viral di kalangan pendidikan kita yang mungkin ya, berhubungan dengan medsos, terus tuh hubungan sosial. Nah kalau untuk adik-adik sekarang kan hubungan sosial kebetulan hampir rata-rata kan di Gen Z ya, kalau istilah sekarang Gen Z ya, kebanyakan orang-orang tuanya kan di gen milenial kan. Nah sekarang ini disebut istilah generasi strawberry. Nah generasi strawberry ini kan tidak terlepas dari orang tuanya milenial, anaknya Gen X atau Gen Z sekarang sudah masuk ke apa, itu penting hubungan orang tua, karena anak-anak sekarang tidak bisa diperlakukan kasar. Contoh, saya misal ngasih materi itu nggak bisa lagi, misal harus keras, harus kencang, itu nggak bisa lagi. Apa yang anak-anak suka sekarang kan, ya harus suka ya silakan belajar. Kurikulum sekarang ini cenderung kan seperti itu kan, anak suka apa di bidang apa silakan. Sekolah mempersiapkan untuk menyalurkan minat dan bakat. Nah hubungan sosial itu juga berpengaruh, hubungan orang tua dan teman-teman di lingkungan sekitar. Oke, keren banget nih guys ya untuk Anda Andi ini. Kami dari podcast Cerdas Muda mengucapkan terima kasih atas kesempatan Anda. Dan saya Hesti Mesya undur diri. Saya akhiri min wa turun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.